Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, saya Saudah dari Fakultas Agama Islam, Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Di sini saya akan mempresentasikan Islamic Worldview dari materi 1 sampai 8 dengan dosen pembimbing Dr. Kiai Haji Ahmad Alim LCMA. Baik, selanjutnya materi 1. Ruang lingkup Islamic Worldview. 2. Konsep kesatuan wahyu. 3. Konsep ilmu. 4. Konsep manusia. 5. Problematika. 6. Konsep Tuhan. 7. Konsep kebenaran. 8. Integrasi ilmu dan adab. 1. Ruang lingkup Islamic Worldview sebagai manhajul hayah, kacamata untuk melihat segala macam persoalan hidup dikenal dengan istilah dalam Al-Quran, tasawur Islam. Dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatin kasyajaratin tayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama'. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya, dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat, dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Ini perumpamaan orang yang mukmin. Definisi Islam adalah keesaan Tuhan yang terbentuk dalam pikiran dan hati seorang muslim tentang keseluruhan aspek kehidupan, terutama tentang realitas dan kehidupan. 2. Konsep kesatuan wahyu. Wahyu mengandung 2 rukun, yaitu Allah sebagai pemberi risalah, Nabi sebagai utusan yang menerima. Tidak ada wahyu tanpa kedua unsur ini. Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah adalah Islam. Quran surah Al-Imran ayat 19. Nabi-nabi adalah bersaudara, agama mereka satu meskipun ibu mereka berlainan. Hadis riwayat Abu Daud. 3. Konsep ilmu dan klasifikasinya. Sesungguhnya ilmu itu adalah yang bersandar pada dalil yang bermanfaat darinya adalah apa yang dibawa oleh Rasul. Maka sesuatu yang bisa dikatakan ilmu adalah penukilan yang benar dan penelitian yang tepat. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan ilmu mencakup 2. 1. Penukilan yang benar. 2. Penukilan yang tepat. Islam menjadikan akal sebagai alat untuk mendapatkan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan seorang yang beriman di antaramu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Mujadilah. Baik, selanjutnya, ilmu dan adab adalah inti dari ilmu nafi yang bermanfaat. Ilmu nafi ini adalah ilmu yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad agar diminta dan dicari setiap saat dalam firman-Nya kepada Nabi, wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Jadi kita dianjurkan untuk meminta ditambahkan ilmu. Mintalah kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindunglah kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Konsep manusia. 6 fase terbentuknya janin dalam rahim. 1. Sulalahi dimulai dari saripati mani. 2. Alaqah berupa segumpal darah. 3. Mudghah segumpal daging. 4. Muncul dan tumbuhnya tulang. 5. Pembungkusan tulang dengan daging. 6. Perubahan janin ke bentuk yang lain.
6 tahapan tersebut sempurna dalam waktu 120 hari atau 4 bulan, dan perincian 40 hari berupa nutfah setelah tahapan jasad ini alaqah, 40 hari ketiga berupa mudghah. Setelah tahapan jasad ini sempurna, maka Allah mengutus malaikat untuk meniup roh dan menuliskan takdir. 5. Problematika epistemologi Barat. Saat ini, kata Abul Hasan An-Nadwi, selama beberapa waktu dunia Islam dihadapkan pada ancaman-ancaman kemurtadan melalui pola pemikiran yang datang dari Barat. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa harus kritis supaya tidak menelan mentah-mentah konsep yang ada. Inti kebudayaan Barat. 1. Percaya berlebihan terhadap panca indera. 2. Jarang ditemukan rasa keagamaan. 3. Menjunjung tinggi duniawi. 4. Materialisme. Inti dari peradaban Barat adalah peradaban yang dibangun dari nilai-nilai sekuler, liberal. Mereka itu mencoba untuk memisahkan ilmu dengan agama yang tak ada hukum halal haram, pemisahan wahyu dengan kehidupan. 6. Konsep Tuhan merupakan konsep yang mendasar bagi setiap agama. Dari konsep Tuhanlah kemudian diuraikan konsep-konsep yang lain dalam agama, baik konsep tentang wahyu, manusia, kenabian, dan sebagainya. Berbicara tentang agama, mau tidak mau, konsep pertama yang harus dipahami adalah konsep Tuhan. Dalam firman-Nya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup, kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah maha tinggi lagi maha besar. 7. Konsep kebenaran absolut. Hakikat dari realitas dan kebenaran harus dipahami dari dua sisi, keimanan dan kehidupan, juga sebagai konsep dan realitas. Kebenaran absolut mutlak yang mentoleransi kekeliruan. Kebenaran relatif terkait dengan probabilitas. 8. Integrasi ilmu dan adab. Pentingnya ilmu adab dalam tradisi intelektual Islam untuk melahirkan sebuah ilmu dan adab dengan kajian mendalam. Misalnya Imam Bukhari menulis tentang adab al-mufrah, dan Sahnun menulis Risalah al-Muslimin, dan Ar-Rumani menulis tentang adab Al-Qabisi. Mungkin sekian, kurangnya dan salahnya dari saya, kebenarannya hanya dari Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.